Tadi yang contoh A, pecahan biasa. Kemudian yang contoh B, pecahan campuran. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang tadi kan biasa cuma pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran di depannya ada angka lain. Contohnya 6 2/3, 2 1/5, 4 4/9, 1 3/7. Lalu yang berikutnya contoh pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu seperti ini. Jadi setelah 0 ada koma. 0,5 kemudian 0,25. Lalu persen. Contohnya seperti ini. 25%, 32%, 76%. Kita akan membahasnya di slide berikutnya. Operasi bilangan pecahan. Yang pertama operasi penjumlahan. Jadi misal contohnya A per C ditambahkan B per C. Karena penyebutnya sama-sama C, jadi kita tinggal menambahkan yang pembilangnya yang atas. Nah, ini sama dengan A plus B per C. Begitu juga dengan contoh yang pengurangan, ini sama A per C dikurangi B per C, maka hasilnya penyebutnya sama-sama C, maka tinggal dikurangkan aja A dikurangi B per C. Kemudian contoh perkalian. Contoh perkalian A per B dikali C per D. Maka sendiri-sendiri kan ini penyebutnya beda, maka kita kalikan. Yang atas pembilang dikalikan pembilang, yang bawah penyebut dikali penyebut. Jadi A dikali C per B dikali D. Lalu contoh berikutnya pembagian. Nah, ini agak beda. Jadi contoh misal A per B dibagi C per D sama dengan A per B ditulis kembali A per B. Nah, C per D ini dibalik. Jadi penyebutnya pindah ke atas, D pembilangnya pindah ke bawah. Dan pembagiannya jadi perkalian. Jadi kalau ada pembagian seperti ini, pecahan yang kedua ini dibalik dan tandanya berubah. Jadi hasilnya A per B dikali, bukan C per D lagi, tapi D per C. Kemudian mengubah satu pecahan ke pecahan lainnya. Ini ada 4. Pecahan biasa ke persen, kemudian pecahan desimal ke persen, kemudian pecahan biasa ke desimal, yang terakhir pecahan desimal ke persen. Nah, ini contoh yang pertama, pecahan biasa ke persen. Contoh 1/2 atau biasanya bisa kita sebut dengan setengah. 1/2 diubah ke persen. Gimana caranya? Nah, semua pecahan yang pengen kita ubah ke persen itu kita kalikan 100%. Ini kuncinya 100%. Nah, cara perkaliannya kita kali aja. 1 dikali 100 dibagi penyebut 2. Jadi 1 dikali 100, 100 dibagi 2, 50. Jadi hasilnya sama dengan 50%. Lalu contoh yang kedua, 1/4. Nah, 1/4 juga sama, dikalikan 100%. Jadi 1 dikali 100 dibagi 4. 100 bagi 4, 25. Maka hasilnya 25%. Nah, selanjutnya kita mengubah pecahan desimal menjadi persen.
Ini juga sama, contohnya pecahan desimal tadi kan yang ada komanya. Misalkan 0,5 kita ubah ke dalam persen, maka kita kalikan 100. 0,5 dikali 100, maka hasilnya 50%. Jadi cara gampangnya kalau kita pengen menghitung 100% ini, kita lihat nolnya. Nolnya kan ada 2. Nah, misalkan dikalikan 100, berarti komanya itu pindah ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi 0,5 dikali 10 jadi 5, komanya pindah ya ke kanan. Kalau dikali 100 berarti 2 kali. Berarti 5 ditambah 0, 50%. Yang contoh kedua juga sama, 0,62 dikalikan 100%. Nah, ini komanya pindah ke kanan 2 kali. 1, 2. Jadi 62%. Seperti itu ya caranya. Kemudian yang ketiga contohnya, kita mengubah pecahan biasa ke desimal. Contoh yang pertama, setengah. Bagaimana mengubahnya menjadi desimal? Nah, cara mengubahnya, kita kalikan ke 5/5 ini sama dengan 1. Pokoknya penyebutan pembilang yang angkanya sama itu hasilnya 1. Jadi setengah kali 1 kan tetap setengah. Jadi 1/2 dikali 5/5. Nah, ini kita kalikan. Kalau perkalian kan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian penyebutnya 2 kali 5 hasilnya 10. 5 dibagi 10 hasilnya 0,5. Kemudian 1/4 kita kalikan dengan 25/25. Kenapa kita tidak menggunakan 5? Karena kita mengacunya ke angka 10 ini. Jadi semakin besar angkanya, maka untuk memudahkan komanya nanti. Jadi kita kalikan 25, misalkan ya, 1 dikali 25, 25. Kemudian 4 dikali 25, 100. 25/100, 0,25. Jadi komanya kalau dikalikan tadi ke kanan pindah sebanyak 2 kali. Kalau dibagi itu ke kiri. Jadi komanya kan di sini. Pindah ke kiri 2 kali. Jadi ke sini 0,25. Tuh, jadi kalau desimal itu 0, kalau yang tadi kan 10. Nanti kalau 1/8, 1/16 juga kita bisa membuat penyebutnya dikali 5/5, 25/5, 100/200, 100/100, dan lain sebagainya. Ini contoh sederhananya. Kemudian pecahan desimal ke persen. Contohnya 0,4 sama dengan, nah ini angka di belakang komanya kan 1. Dari 4 ke kiri 1, berarti pakai angka 10. Jadi 4/10 dikalikan 100%. Kalau persen dikalikan 100 ya. Jadi 4 kali 100, 400 dibagi 10, 40% hasilnya. Kemudian 0,7 juga sama. Angkanya, komanya di belakang angka 1 kali. Berarti 7/10 kali 100% sama dengan 70%. Nanti kalau 0,07 berarti dikali 100 penyebutnya, dibagi 100. Itu ya.